Halo, selamat malam kakak-kakak semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat? Baik? Kalau misalkan sehat dan baik, boleh di komen-komen ya di chat box. Pencet tombol satu gitu, satu baik, baik, satu 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 dua 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 gitu. Kalau misalkan nggak baik, boleh pencet tombol nol. Nah, ini aku mau tahu dulu nih. Kira-kira di sini lagi tuh satu 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 kalau karena dia ya. Nah, ada lagi nggak nih? Dua, waduh, nggak baik, baik, nggak baik, baik, nggak baik, baik. Waduh, Pak Giri ya. Wah, Kak Isti, satu, satu, satu. Asik, mantep banget nih. Widih, langsung tuh dari Pak Bas dan Bu Nina juga sama, satu, satu, satu. Nah, aku paling seneng banget kalau misalkan kita mulai ya. Kita mulai tiga, tiga, tiga kalau Kak Vina. Beda sendiri angkanya memang. Biasanya orang-orang yang beda sendiri angkanya itu spesial gitu ya. Nah, jadi pada malam kali ini aku seneng banget bisa ketemu bareng sama business owner yang mungkin di sini ada yang udah punya vending machine dan juga ada yang belum. Dan aku seneng juga udah ngeliat semangatnya dari awal, semangatnya dari malam hari ini. Nah, ini juga baru ada yang dateng nih, gitu ya. Boleh juga ya Kak di klik tombol satu-satunya lagi oke atau enggak. Aku pengen tahu semangatnya. Nah, tapi sebelum ke sana aku mau ngucapin selamat datang dulu kepada kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah mau hadir di Smartfan Gathering Online Night. Ini yang ke-7. 5. Oh, 5. 500. Oh, ke-5. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kita udah Gathering Online Night yang ke-5, kakak-kakak semua. Aku happy banget dari awal pertama sampai ke-5 itu ditemenin bareng sama timnya Smartfan. Kita coba untuk bantu jawab, kita coba untuk diskusi bareng-bareng dan hopefully dari webinar malam ini bareng-bareng kita diskusi ada juga yang terinspirasi kayak gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana sekali lagi aku mau ucapin terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zaki. Aku di sini sebagai hostnya teman-teman. Dan aku izin ya manggilnya kakak-kakak karena aku lihat kayaknya masih muda-muda semuanya, masih seumuran lah gitu ya, semangatnya juga masih sama, bener nggak sih? Nggak ada yang lemes-lemes. Pasti yang hadir malam kali ini itu pengen tahu sebenarnya gimana sih bisnis vending machine itu, sebetapa menariknya, sebetapa serunya sih bisnis vending machine itu. Nah, kali ini kita bakal bahas, kita bakal hajar daging-dagingnya, apa sih yang bikin bisnis vending machine itu seksi. Mantap ya, asik ya, mantap. Oke, nah tema pada malam kali ini teman-teman itu adalah from inspired to inspiring gitu ya, dari terinspirasi menjadi inspirasi. Bener ya, aku bahasa Inggrisnya ya. Bener ya, mantap banget. Gimana caranya menjalankan bisnis vending machine sebagai side hustle di tengah kerja kantoran. Oke, ini menarik nih tema malam ini nih. Aku juga mau tahu kira-kira di sini ada nggak sih yang masih kerja kantoran 9 to 5 maybe gitu ya, Senin sampai Jumat, tapi pengen punya side hustle. Boleh dong di komen gitu. Boleh nggak sih angkat tangan? Boleh nggak sih? Ada nggak sih yang pengen tuh Pak Giri angkat tangan, Pak Abbas, Bu Nina dari Arabox angkat tangan, Bu Selvina, karena dia Kak Adria juga angkat tangan ya. Nah ini mau gitu ya side hustle di tengah kerja kantoran. Padahal mungkin di kerjaan udah cukup pack dari jam 9 sampai jam 5, bahkan kadang sampai overtime lagi gitu ya. Tapi masih bisa handle bisnis vending machine-nya. Asik kan? Asik dong. Oke, boleh di next bantu. Nah, senang berjumpa kembali di tahun 2024. Selamat datang di tahun yang baru ini. Semoga juga resolusinya baru juga ya dan bisa terwujud di tahun ini. Jadi waktu pertama kali kita Gathering Night itu mulai dari tahun 2023 sampai mulai dari bulan Agustus, September, Oktober gitu ya, Desember kita skip dulu sebulan, Januari kita skip dulu sebulan ya karena liburan ya, masih fase-fase liburan. Februari baru kita hajar lagi, makanya kita hadir. Oke. Nah, terima kasih atas antusiasme dan partisipasi teman-teman pada Smartfan Gathering Online Night dengan semangat di tahun baru 2024 ini. Nah, semoga membantu ya dari kita ketemu malam hari ini. Boleh di next? Ini dia nih. Ini ada yang udah pernah kenalan belum ya? Ada yang tahu nggak ya? Belum ya? Belum pasti ya. Nah, jadi aku izin buat memperkenalkan dulu teman-teman.
kali ini ada salah satu narasumber kita, ini asik banget. Namanya adalah Pak Baswara dan juga Bu Nina. Beliau merupakan pemilik bisnis vending machine Arabox di lokasi TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, yang kebetulan Pak Bas dan Bu Nina itu juga pernah mengikuti gathering online-nya kita di yang ketiga. Itu ketiga tuh di bulan Desember ya. November Desember ya. Dan dari situ Pak Bas dan Bu Nina itu langsung terinspired gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah speakernya Bu Vela Limantara. Jadi terinspired buat, wah kayaknya aku harus ada nih vending machine nih. Aku bisa nih side hustle nih. Dan lucunya, yang jadi fakta lucunya di sini adalah Pak Bas dan Bu Nina itu sekarang bekerja di salah satu kantor di Jakarta, 9 to 5 gitu ya. Kerjanya kalau nggak salah sebagai HR. Nah tapi sebelum aku kupas lebih dalam lagi, boleh mungkin Pak Bas dan Bu Nina dinyalain kameranya dan say hi ke teman-teman semua yang ada di sini. Halo teman-teman, halo semuanya. Asik, mantep banget. Nah, Pak Bas, Bu Nina, makasih banyak sebelumnya udah mau hadir ya di Gathering Online Night Smart Fan kali ini. Banyak banget nih teman-teman udah join. Kayaknya yang udah ngikut sampai 300 orang ya. Waduh, udah banyak banget ini ya. Sudah terlalu banyak kayaknya. Nah, tadi aku udah sempat nyinggung sedikit Pak Bas, Bu Nina, mungkin kalau salah boleh dikoreksi. Tapi bener nih ya Pak dan Bu, bahwa Pak Bas dan Bu Nina itu juga pekerjaan utamanya itu adalah sebagai HR. Sama. 9 to 5-nya benar, tapi HR-nya salah. Oh, HR-nya salah. Ya, HR-nya biar benar tapi panjangannya hari-hari. Hari-hari. Hari-hari 9 to 5 gitu. Hari-hari macul. Mantap. Nah, oke. Kalau gitu langsung aja ya Pak Bas, Bu Nina dan teman-teman. Ini kayaknya udah pada nggak sabaran juga. Tadi udah aku tanya nih semangatnya kayak gimana, pada ketiknya satu gitu. Udah pengen tahu banget nih daging-dagingnya kayak gimana. Nah, boleh di next karena dia. Oke. Jadi pada malam kali ini itu ada beberapa event rundown dulu yang aku pengen ngejelasin. Jadi seperti biasa, tadi ada opening dan greetings dulu bareng dari kita-kita. Pengenalan dari sisi speaker ada Pak Bas dan juga Bu Dina. Nanti dari aku akan ada quick reminder terkait beberapa ketentuan kalau teman-teman pengen ikut webinar, jadi nggak bisa ngasal ya. Nah, terus kita juga ada QR yang nanti gunanya itu untuk scan pertanyaannya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau tanya, di-scan dulu gitu. Nah, habis itu baru kita mulai nih go through ke perjalanan bisnisnya, bisnis vending machine-nya Pak Bas dan Bu Nina. Nanti ada business deals dibantu sama Kak Selvina, dan yang terakhir ada Q&A session-nya gitu ya. Boleh di next karena dia. Nah, ini dia ya. Jadi buat ngikutin webinar ini, aku minta tolong banget sama kakak yang ada di rumah. Aku tahu nih pasti pada sibuk, pada centang-centing karena besok udah mulai libur ya kalau nggak salah sampai bulan Maret ya, kalau nggak salah liburnya bukan kelamaan dong ya bulan Maret, bukan ya, sampai hari Senin ya, sampai hari Minggu maksudnya, sampai hari Minggu, Senin udah masuk lagi. Ini biasanya pada kejar-kejaran nih dari sisi salesnya atau customernya. Nah tapi aku minta tolong dulu buat di webinar ini kita fokus gitu ya, kita coba untuk go through daging-daging yang ada di webinar kali ini. Nah, terus di sampingnya kalau teman-teman lihat itu ada QR code. Jadi kalau teman-teman mau tanya, boleh aku persilakan ambil HP-nya, scan QR code-nya, nanti bakal diarahkan ke website. Nah, di website itu teman-teman bisa langsung submit pertanyaannya. Jadi ketika nanti kita di akhir bagian Q&A itu udah tampil pertanyaannya. Daftar tutut. Wah, ini biasanya banyak nih. Siap-siap ya Pak Bas, Bu Nina ya, sama Pak Giri juga ya. Ini kayaknya nanti bakal ada 1000 pertanyaan deh tuh, kan udah mulai banyak tuh yang masuk ya. Oke, boleh lanjut karena dia. Wah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Jadi ini hot seat ya. Ibaratnya sekarang kalau teman-teman lihat, kita lagi debat capres nih. Bukan. Pertanyaan gini ya. Nah, pertanyaan paling pertama. Nah, ini aku mau tanya langsung ke Pak Bas dan Bu Nina. Boleh dong Pak, Bu, diceritain perjalanannya Arabox terinspirasi hingga bisa bangun bisnis vending machine sebagai side hustle. Monggo, dipersilakan. Oke.
Jadi kalau boleh sharing, mungkin aku sharing dulu awalnya kenapa kita agree, kita tuh at some point in our life tuh mesti start business gitu. Karena kita tuh berdua datang dari family yang parents kita sama-sama dapat uang pensiun nih, kebetulan Mas Zaki. Jadi walaupun mereka sekarang udah tua, udah nggak kerja, tapi hidupnya masih bisa sejahtera karena bulanannya dapat uang pensiun. Nah, itu bikin kita mikir tuh, kita gimana ya sebagai karyawan swasta, nanti kalau udah umur 55, nggak akan dapat uang pensiun, gimana caranya jalanin hidup bisa sejahtera tanpa bikin anak-anak kita jadi terbebani, jadi sandwich generation, jangan sampai kayak gitu. Jadi punya tabungan nggak cukup karena value duit kita pasti makin lama makin turun. Mau taruh di saham semua juga mungkin nggak wise karena siapa sih yang bisa predict market for long run gitu. Jadi kita agree kita mesti punya bisnis nih untuk sustain our life pasca pensiun nanti gitu. Dan mulai bisnis itu mesti as early as possible karena kalau misalnya baru mulai di umur 55 tuh mungkin pressure untuk nggak boleh gagalnya tuh makin tinggi ya. Jadi kita pikir mumpung kita masih muda, energi masih banyak, terus ide juga masih banyak, terus mungkin kalau kita gagal nih misalnya sekarang juga nggak terpuruk-terpuruk banget karena kita masih bisa lanjut kerja kantoran kayak gitu. Jadi mulai bisnis itu harus dan as early as possible gitu. Dan kenapa vending machine? Sebenarnya kan banyak ya franchise di luar sana nawarin ayam goreng lah, laundry apa segala. Cuman kita kita punya ambisi untuk punya bisnis, tapi kita terlalu mager untuk dealing sama karyawan, let's say. Kita terlalu mager untuk dealing sama bahan makanan yang cepat basi gitu. Kita terlalu mager untuk dealing sama maintain rasa yang konsisten kalau bikin martabak misalnya gitu. Jadi punya ambisi pengen punya bisnis tapi mager orangnya. Jadi itulah yang mengerucut ke vending machine. Dan vending machine ini awalnya juga sebenarnya berawal dari kebutuhan pribadi kita. Kita emang rumah tuh deket banget sama Taman Mini. Dan kita sering itu, kita frequent visitor ke Taman Mini hanya sekedar untuk lari pagi, main sepeda sama anak-anak tuh dari zaman Taman Mini belum ganti wajah kayak sekarang, kita udah frequently ke sana. Dan sejak mereka renovasi, ada peraturan baru, mereka bikin wisata yang eco-friendly, nggak boleh ada mobil lagi. Dulu kan kita bisa muter-muter Taman Mini seluas 150 hektar itu kan bawa mobil bisa tuh ke dalam. Sekarang nggak bisa. Mereka mau batasin, mau bikin wilayah itu zero emission, jadi banyak orang tuh terpaksa jadi banyak jalan kaki dan banyak nunggu bis gitu. Jadi sering panas-panasan. Dan sambil mereka berbenah bikin kios-kios baru, sempat ada poin di mana kita lari pagi di sana dan kesusahan banget nyari minum. Jadi disitulah muncul ide vending machine kayak bagus nih disebar-sebar di area Taman Mini yang seluas itu. Dari situ kita mulai kepikiran yuk kita coba cari jalan gimana caranya ngomong sama manajemen Taman Mini untuk kita boleh mengoperasikan vending machine di sana. Gitu sih berawal dari kebutuhan pribadi jujur. Jadi itu lucunya juga Mas Zaki, bahkan saya tuh sempat chat Instagramnya tolong dikasih vending mesin gitu buat yang jogging. Iya, awalnya kita yang nyuruh mereka jogging vending mesin, kita jogging tapi nggak ada minuman di mana-mana. Kalau jogging pagi ada pun kios belum buka, misalnya kios baru buka jam 8. Itu berawal dari kita komplain ke Taman Mini, terus kenapa nggak kita aja? Iya. Keren. Waduh, mantap. Oke, unik banget. Berarti memang ada sebenarnya geraknya tuh simple pain point gitu ya, bahwa sering banget olahraga di Taman Mini, tapi kan namanya olahraga ya pasti haus itu udah wajar gitu kan. Tapi ternyata pas di lari-lari ini kok kios belum pada buka ya, apa pada libur atau gimana gitu kan. Terus ngomonglah ke Instagram Taman Mini, tolong dong Pak ada yang mesin. Terus akhirnya terjadilah malah Pak Bas dan Bu Nina yang menyediakan vending machine di TMII gitu ya. Kita cari-cari info Mas Zaki akhirnya landing lah di Smart Van, terus join Gathering Night itu.
oh ternyata Iya. ya bisnis modelnya kayak cocok nih kalau kita yang jalanin vending machine di tahun ini sekalian gitu. Benar-benar. Karena tadi nggak mau ribet tentang Nggak apa mau namanya, ribet. maintain rasa, maintain bahan baku, terus terlalu apa namanya, bersinggungan sering-sering sama karyawan gitu ya. Iya. Nah, Betul, apa betul. dari sisi operasional itu pun juga akhirnya bisa teratasi karena vending machine ya nggak perlu ada orang yang operasionalin, paling ya perbanyak otot untuk berani refill aja sering-sering gitu ya Iya, ibaratnya. iya. Banyak produk yang terjual di vending machine-nya gitu kan ya Pak ya, Bu ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dari aku gini. Ini yang buat aku juga cukup nge-trigger tadi. Pak Abbas dan Bu Nina bilang kalau Mas dari sisi kita itu apa namanya? Nanti kalau udah tua gimana ya? Apa hari tuanya? Apa yang bikin kita reassure sama hari tua kita? Kenapa bisa kayak gitu? Dan apa namanya? Akhirnya percayalah mindset bahwa as early as possible aku harus punya bisnis vending bisnis gitu, apapun itu, anything gitu ya, apapun itu. Nah, berarti di sini aku nangkep bahwa apakah dari sisi Pak Bas dan Bu Nina sudah percaya, bisa dikatakan percaya banget sama bisnis vending machine sampai kayaknya sampai aku tua bisnis vending machine ini masih bakal bisa tetap jalan deh. Ini gitu kira-kira kalau sampai kayak gitu. Iya, sebenarnya sih kalau goal yang long term itu kita nggak mikir sampai sejauh itu sebenarnya, walaupun kita mikirnya adalah untuk usia pensiun, tapi at this point kita tuh misinya adalah mulai aja dulu deh apapun itu. Even kita tuh waktu setor modal nih, oke kita deal ya, kita mau jalanin ini. Pun kalau gagal kita anggap duit ini sebagai duit belajar gitu. Jadi waktu mulai pun kita udah ready banget untuk fail. Jadi kita tuh emang dua tuh individu yang mager banget. Jadi dan kita ngerasa kayak asal kita udah bisa mulai aja, itu udah suatu achievement banget buat kita untuk sampai the first step gitu. Untuk taking the first step itu buat kita tuh suatu achievement banget. Jadi kita push ourselves untuk keluar dari comfort zone kita. Mulai aja dulu, dan kalau misalnya bisa sustain apa enggak sampai pensiun, rasanya sih kayaknya bisa-bisa aja ya. Maksudnya kita belum lama sih, belum 2 bulan, tapi rasanya kalau nggak ada disruption kayak COVID kemarin atau yang force majeure banget, aku rasa sih bisnis vending machine ini kayaknya simple ya, long term straightforward, karena bukan bisnis yang misalnya musiman, misalnya kayak pisang goreng pasir dulu booming gitu. Terus burger apa booming terus hilang gitu. Kita provide apa ya, basic necessity buat orang yang berkunjung ke Taman Mini, dan I guess itu safe enough to say kayaknya bisa sustain long term ya. Amin ya, harapannya. Benar banget. Asik. Karena juga mungkin juga ini Mbak Zaki, apa namanya, kan teknologi maju terus ya. Saya sih yakin nanti ke depannya pasti ada vending mesin yang juga inline lah sama teknologi. Saya nggak tahu, misalnya nanti ada vending mesin yang bisa bikin es podeng gitu kan, bisa keluar kan, siapa tahu gitu. Jadi sebenarnya vending mesin itu pasti bisa ngikutin perjalanan teknologi lah. Mudah-mudahan Esparpen ini ya, Mas Zaki punya vending mesin yang makin canggih lagi gitu. Mantap. Nah, itu udah ada dari Pak Giri sebagainya. Nanti tolong disediakan Pak mesin es podeng kalau kata. Wah, siap. Oke, mantap banget nih Pak Bas, Bu Dina. Boleh di next ya karena dia. Jadi tadi udah kedapet ya dari teman-teman ya poin-poinnya. Nah, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia nih, yang kedua nih. Jadi lucu nih, Pak Bas dan Bu Nina itu nge-brandingin vending machine-nya jadi Arabox. Nah, itu boleh tahu nggak sih Pak, Bu, tujuannya tuh apa sih di brandingnya? Ara tuh sebenarnya nama anak-anak kami sih. Jadi karena soul spirit dari bikin bisnis ini adalah supaya kita nggak nyusahin anak-anak kita di suatu saat nanti. Dan pengen juga sih during ngejalanin refill ini kan kadang kita suka bawa anak ya. Terus rasanya pengen deh ngajarin mereka tuh kalau pengen apa-apa tuh mesti ada struggle-nya dulu, mesti ada usahanya dulu, ada upayanya dulu. Jadi kita
kalian ajak mereka bersama lah dalam ngejalanin Arabox ini. Ara ini anak-anak kita namanya, yang pertama anak kita umur 8 tahun namanya Arga, yang kedua namanya Rama umur 3 tahun. Jadi Arga dan Rama tuh jadi Ara gitu. Box yang vending machine bentuknya box. Ya gitu ya, kita spiritnya pengen mulai bisnis ini biar ya atas kecintaan kita tanpa anak-anak juga sih. Ih, mantap banget, keren Bu Dinda. Nah, tadi menarik banget nih Pak Bu. Berarti memang dari sesi branding ini ya tadi ya ada dari pribadi juga gitu ya, tujuan bahwa ya karena berdasarkan cinta terhadap anak, kasih sayang terhadap anak, ya kita brandingnya penggabungan nama anak juga gitu ya Bu ya, dengan ya ini bentuknya gitu. Yang bisa nanti mungkin bisa bantu mereka atau bantu Pak Bas dan juga Bu Dina. Nah, satu hal tadi yang aku sempat notice ketika refill ngajak anak, nih aku tahu nggak nih, Pak Bas sama Bu Dina, berarti untuk refill vending machine-nya itu apakah dari Pak Bas dan Bu Dina langsung yang refill bareng sama anak-anak atau? Iya benar. Waktu kita ditanya sama Taman Mini juga, kira-kira nanti ke depannya akan berapa karyawan Bu, Pak? Kita lihat-lihatan, nggak ada karyawan, kita sendiri gitu. Kita akan ngisi setiap pulang kantor, pernah juga sebelum kantor. So far sih kita berdua terus dan kita sudah mulai ajak Arga untuk coba bantuin juga gitu. Saya bilang mau punya PS5, ayo sekali bantuin 20.000. Nah, child labor ya. Jangan ditiru, tapi ya kita sendiri sih. Kita ini walaupun ya kedepannya kita bisa foresee kita nambah mesin terus karena tuntutan dari Taman Mini juga setiap halte di sana ada mesin. Walaupun kedepannya kita ngelihat kita bakal punya karyawan, tapi for the start ya. Kita maunya kita nguasain banget sih teknis pengisiannya, teknis operasionalnya, troubleshootingnya kita maunya nguasain dulu sebelum nanti suatu saat bisa handover atau delegate ke orang lain gitu. Yes. Wow, keren banget. Boleh dong tepuk tangannya kakak teman-teman semuanya. Keren sih. Itu wow sih menurutku ya. Maksudnya ya dalam menjalankan vending machine mungkin ya kadang kita ngelihatnya masih bisnis gitu ya, enggak juga, tapi ada sisi ya tadi ngajak anak sambil refill, mereka masukin botol-botol atau minuman atau makanan gitu ya ke vending machine-nya tuh di refill satu-satu gitu kan, ngebantuin ya. Itu juga bisa jadi salah satu bentuk benefit dari vending machine ini juga kayak gitu ya Pak ya. Mantep banget, wow, keren banget sih. Boleh di next karena dia. Nah, ini dia. Lokasinya di TMII adalah lokasi yang memang betul-betul kalau dibilang ini trafficnya banyak banget. Ya nggak sih? Weekdays aja udah banyak, apalagi weekend. Itu udah amburadul tuh, biasanya udah pada habis tuh. Mungkin makanan atau minuman yang ada di vending machine-nya. Nah, gimana tuh Pak Bas dan Bu Dina bisa mempertimbangkan si titik-titik lokasi vending machine buat Arabox? Jadi titik di Taman Mini itu sembari tadi ya, kalau track back tuh kita sambil jogging tuh sambil survei biasanya. Oh nih sini trafficnya banyak, pengunjungnya banyak. Oh bagian sini sepi. Jadi nggak cuma sekali survei lah. Jadi udah beberapa kali. Terus survei ditemenin tim Smart Van juga pernah, diskusi, konsultasi juga kan. Gimana nih tahunya yang bagus gitu ya. Akhirnya nanya-nanya juga data dari tim Taman Mini itu pengunjungnya gimana sih, berapa banyak. Jadi kalau weekdays itu rata-rata di 4.000 sampai 5.000 pengunjung, kalau weekend itu bisa sampai 15.000. Terus nanti kalau lagi high season itu lebih banyak lagi. Nah, dari situ ngobrol juga nih sama Pak Giri, waktu itu hujan-hujan ya Pak Giri, kita survei. Oh ya ada beberapa tempat yang kita survei, akhirnya jadi bukan cuma dari trafficnya juga, tapi di mana orang di situ berhenti gitu. Jadi ya muncullah 2 titik. Sebenarnya ada beberapa titik tambahan, cuma mungkin belum visible dalam waktu dekat. Akhirnya kita ambil 2 titik, yaitu di depan daerah tempat turis masuk pertama kali. Nah itu jadi orang masuk, orang keluar pasti akan lewat situ, dan ya lumayan itu
pick up-nya tinggi sih. Jadi penentuannya survei udah pasti, terus dari data-datanya pengunjung tuh juga udah pasti diperlukan sih Mas Zaki. Wow. 4.000 sampai 5.000 di weekdays, 15.000 di weekend, dan bahkan potensial jauh lebih tinggi lagi kalau misalkan udah mulai masuk ke high season gitu ya. Iya. High season. Nah, Pak Bas, Bu Nina, ini aku penasaran juga nih. Karena refill-nya dari Pak Bas dan Bu Nina itu berarti gimana tuh Pak? Karena banyak kayak gitu. Setiap hari refill kah atau 2 hari sekali, 3 hari sekali bahkan harus refill? Jadi tuh lucunya kita mulai hari pertama kita operating adalah tanggal 22 Desember, aku ingat banget, dan itu adalah awal mula periode liburan Nataru. Wah. Itu intens banget. Satu, repotnya karena kita baru mulai. Dua adalah langsung dikasih traffic yang dar-der-dor banget saat itu gitu. Jadi ada tuh masanya kita sehari 2 kali balik. Jam 9 ngisi, jam 3 udah mesti ngisi lagi. Dan next day gitu juga, jam 9 ngisi, jam 3 balik lagi. Kayak gitu. Jadi intens banget sepanjang bulan Desember. Walaupun kita baru start tanggal 22. Tapi reality normal condition-nya baru kelihatan nih di bulan Januari kemarin. Orang udah selesai liburan, orang udah mulai balik kantor, plus musim hujan. Jadi traffic jatuh banget turun. Ya mungkin emang kita startnya pas lagi tinggi-tingginya ya. Jadi mungkin kelihatannya jatuh, tapi mungkin sebenarnya ini normal condition. Jadi yang tadinya sehari 2 kali balik, mulai tuh pelan-pelan mundur jadi seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Pernah ngisi Senin, Jumat baru ngisi lagi, pernah juga kayak gitu. Tapi kita ngelihatnya justru yang sekarang tuh yang normal, nah yang high season tuh yang nggak normal gitu. Iya. Perspektifnya dibalik ya, itu kan kayak mensyukuri gitu ya. Bener-bener banget. Dan kelimpungan juga buat kita kalau setiap hari high season gitu, karena kan kita juga nyambi kan, ngisi sendiri, dan kita 9 to 5 office hour juga. Kalau kondisi seperti Nataru itu terjadi dalam kondisi normal ya, kita juga mungkin ya susah juga ya. Good problem. Bener banget good problem. Berarti memang momentumnya tuh asik banget ya pas kemarin Nataru gitu ya. Sehari 2 kali refill. Nah, di sini kebetulan ada Pak Giri juga, mungkin Pak Giri juga kebayang ya Pak ya, kita ya satu hari 2 kali refill Pak. Itu benar, saya jadi kepikiran harganya juga ikut terus kan Pak. Awal-awal belum kita ajak Pak, awal-awal kita berjibaku berduaan doang tuh. Belakangan baru pas mulai slow down, pas mulai aman, baru deh kita berani bawa anak-anak. Kita juga dulu waktu mulai ngisi jam 9 terus balik lagi jam 3 tuh salah jam kayaknya ya. Harusnya kita datang pas pengunjung belum datang, baru belakangnya kita belajar datang tuh jam 6 pagi biar pas ngisi tuh nggak digangguin orang mau beli gitu. Kita ditungguin ya Bu ya. Ditungguin di belakang gitu kan, nggak enak kan Pak. Berarti sampai ngantri tuh Bu, lagi ditunggu lah. Akhirnya kita sampai gini, Bu, lagi diisi itu ada mesin jam start sebelah sana. Jadi kita nggak enak ditungguin gitu. Dan waktu itu tuh kita masih belajar ini ya, teknisnya, prosedur untuk ngisi. Jadi kan satu mesin itu kita isi berapa? 210 botol ya. Dan itu ngisi buat 2 mesin. Kan arahannya waktu itu kalau udah 40% isi gitu ya. Ternyata 40% tuh mesin udah jelek banget, udah kosong gitu. 60 aja kita udah balik lagi, 70 udah balik lagi. Jadi kita tuh bawa semua varian itu sekerdus-kerdusnya gitu, nggak tahu isinya berapa, pokoknya kita bawa aja lah, masih awal ya. Jadi waktu itu pengen cari tahu prosedurnya, dan ditambah itu hektik banget. Jadi ya udahlah kita jalanin selama 2 mingguan ya, 2 mingguan itu kita jalanin. Itu tidur normal tuh Pak. Tidur normal tuh ya. Normal sih, tapi ya ada excitement juga ya. Jadi kita tuh tiap saat ngecek si CMS terus tuh. Jadi ada repotnya, ada excitednya juga. Wah, kita udah mesti isi ya, berangkat berjibaku gitu. Ya benar banget. Nah, oke. Udah banyak banget ya tadi yang diceritain sama Pak Abbas sama Bu Nina, teman-teman ya tadi melihat sendiri bahwa ya memang karena trafficnya juga membuktikan itu cukup tinggi, diperlukanlah refill sehari 2 kali gitu ya. Sehari 2 kali, jam 9, jam 3 nge-refill begitu udah 50% mungkin gitu ya, 60% udah refill lagi.
dan itu sekerdus-kerdus bawanya gitu. Iya, Sambil bawa troli gitu nggak, Bu? Iya. iya bawa Sambil troli. bawa troli. Sambil bawa troli. Deh pokoknya. Nah, itu memang karena momentumnya itu kekejar banget gitu ya. Pas banget lagi Nataru dan ya sekarang bulan Januari udah bahasanya bener, aku setuju, bukannya turun, tapi ya itu emang normalnya harusnya kayak gini. Gitu. Karena kemarin itu udah peak high seasonnya di Nataru, apalagi sehabis Covid ya orang-orang pasti ngincernya apa sih? Jalan-jalan. Iya, betul. Begitu sampai tempat, wah ada vending machine, bisa beli air, gitu kan. Seru banget gitu pasti tuh. Nggak cuma air, ada nipis madu. Waduh enak banget. Panas-panas gitu kan. Nipis madu dulu. Aduh. Iya, Nah, oke. Nanti kita bakal get back juga ke situ, tapi sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya, ini teman-teman bisa lihat dulu. Nah, ada videonya. Ini dia vending machine-nya punya Pak Baswara dan Bu Nina, klien Smartfan dari Smartfan Online Gathering Night 3 yang sekarang udah punya mesin sendiri nih di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, buat yang penasaran tentang cerita Arabox punya Pak Baswara dan Bu Nina, jangan lupa untuk ikutin event Smartfan Online Gathering Night yang kelima, karena di sana kita akan ngobrol bareng nih langsung sama Pak Baswara dan Bu Nina, cerita-cerita, sharing dan berbagi ilmu dan pengalaman mereka membangun Arabox vending machine ini dan memilih lokasi di Taman Mini Indonesia Indah ini. Wah, Iya. Ini dia vending machine-nya. hujan-hujanan sambil pakai payung. Nah, itu ya mungkin tadi teman-teman udah ngeliat ya lokasinya kayak gimana gitu. Dan itu yang jadi lokasi yang cukup strategi, yang sangat strategis lah, bilang bahkan ya, Pak Bas ya, gunanya tempat orang-orang diemnya, transitnya mungkin bahasanya gitu ya, ada di situ gitu. Nah, tadi juga lucu nih, 210 botol per mesin, otomatis 2 mesin itu 420 botol ya, kurang lebih ya, Pak Bas ya, Nah, ada banyak botol di situ. Dan mungkin ada air putih, ada minuman air rasa, tadi aku juga sempat ada bilang nipis madu. Pak, Bu, boleh ngasih di-share, kira-kira gimana sih cara Pak Bas dan Bu Nina itu bisa tahu penentuan produk yang tepat buat di vending machine-nya? Itu kayak gimana tuh, Pak, Bu? Produk item-itemnya ya Mas Zaki ya. Nah, betul. Tuh, saya belajar dari suhu Mas Giri di sini, diajarin sama Mas Giri. Bisa aja nih Pak Bas ya. Kita akan sharing-sharing juga Pak. Sharing juga ya. Ya semuanya sebenarnya kan itu basic necessity ya, kita butuh. Satu, air mineral pasti butuh gitu ya. Terus yang kedua ya air minum yang berasa. Udah pastilah yang soda manis itu minumannya orang Indonesia banget kan. Betul. Sama teh gitu, sama teh. Susu buat anak-anak. Nah, terus juga kita masukin susu karena mikir pengunjungnya anak-anak tuh pasti kalau udah jalan-jalan tuh makan susah. Nah, senjata rahasianya orang tua tuh apa kan, ngasih susu kan. Nah, itu jadi susu juga item yang must have lah kalau di vending machine tuh. Bener. Oke, berarti memang dari basic necessity itu ya, Pak Bas ya. Nah, dalam penentuan basic necessity itu ditentukannya dari selain target market, ada yang lain nggak Pak? Apa misal kayak, oh ini paling banyak nih terjualnya nih, nah aku mau masukin ini juga ke vending machine, itu termasuk nggak ya Pak Bas ini? Iya, kita tuh sempat bongkar pasang juga Mas Zaki ya. Jadi kita lihat karena kan udah ada cloud management system itu CMS, kita lihat nih, oh ini produknya nggak perform, ini perform, jadi kita bongkar pasang. Oh ini kayaknya kebanyakan kurang pick up-nya, jadi kita kurangin, kita ganti sama yang masuk. Nah salah satunya yang tadi di-mention Mas Zaki itu, kita masukin nipis madu tuh. Itu di tengah-tengah ya Pak, setelah beberapa hari masukin nipis madu, ternyata dia penjualannya boost pendapatan juga gitu. Jadi semua tuh ada trialnya, terus nanti dipantau juga. Terus ketika barangnya itu beberapa minggu nggak perform ya kita langsung ganti aja. Gitu. Mantap.
Kayak berapa kali kita minta update planogram ya ke Mas Zaki, karena kita juga update terus untuk item-item yang nggak pick up, yang nggak terlalu laku, itu langsung kita replace sama yang lain gitu. Yes. Terus Oke, juga searching data di internet kategori minuman, top marketnya tuh siapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu. Kalau misalnya kategori minuman jeruk, itu siapa nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya. Nah, itu kita masukin situ. Minuman kopi dalam kemasan, kita coba cari di situ. Oke. Berarti ada research-nya di luar juga ada research juga ya Pak Bas sama Bu Nina ya? Iya, kecil-kecilan aja. Mantap. Nah, ini research-nya sambil di kantor nggak? Ambil jam kerja kantor ya. Mantap ya. Jadi memang maksudku berarti memang ya dalam penentuan produk ini itu cukup krusial juga. Iya nggak sih Pak? Sangat krusial bahkan ya, karena jadi bisa tahu produk, mungkin bahasanya kalau di retail fast moving, slow moving gitu ya. Iya. Jadi ketahuan produk mana yang emang ini slow moving nih. Kalau untuk yang produk yang satu ini, oke kita ganti sama yang fast moving aja gitu. Tapi memang itu pun berdasarkan tadi basic needs. Ada air putih di sana, ada minuman yang bersoda, rasa jeruk, teh, bahkan sampai ke susu juga. Iya. Yes, wow. Oke. Dan tadi ditambah sama beberapa insight mungkin gitu ya dari Pak Giri juga sempat ada gitu ya. Pak Giri. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mau mulai bisnis vending machine, nah itu bisa tanya ke Pak Giri berarti mungkin bisa ada insight gitu. Bener ya Pak ya, Pak Giri? Ya, sejauh bisa membantu pasti diusahakan. Wah, mudah-mudahan bermanfaat. Cakep banget. Nah, itu ya teman-teman. Jadi memang dari sisi Smart Fan juga kita bakal coba buat gawangin. Wah, Bu, ini kayaknya asik nih kalau kita taruh produk ini ya di vending machine. Itu terlebih di cloud management system tadi udah di-mention juga sama Pak Bas dan Bu Nina bilang kalau di CMS juga kelihatan gitu, karena ada peringkat produk mingguan juga ya Pak ya Bu ya. Ada kelihatan tuh kuantitinya berapa yang terjual dan sebagainya. Asik banget. Boleh karena dia. Nah, iya. Ini adalah pertanyaan yang pengen banget ditanya sama kita semua. Yang mau bertanya ini boleh angkat tangan ya, aku angkat paling tinggi ya. Paling tinggi ya. Kita pengen banget tahu. Kita demanding di sini ke Pak Bas dan Bu Nina, tolong di-spill resep rahasianya gimana cara membagi kesibukan saat menjalankan bisnis vending machine. Nah, boleh nggak tuh? Waduh. Gimana ya? First ground rule-nya adalah sebenarnya resep utamanya adalah karena bisnis vending machine itself itu nggak demanding, very low maintenance, especially setelah di-equip dengan sistem cloud yang CMS itu, kita bisa pantau sales, kapasitas mesin apa segala macam tuh semuanya tuh dari HP. Jadi bukan tipe warung yang mesti kita tongkrongin setiap saat. Jadi benar-benar aku tinggal kerja, sesekali ditengok, abis itu kita bisa tahu nanti pas pulang kita udah mesti ngisi atau belum, yang mesti diisi itu barang-barang apa aja dan berapa gitu. Jadi nggak ada secret recipe karena the nature of business vending machine itself itu very low maintenance ya, very nggak demanding gitu. Kalau misalnya sampai kita bisa ngejalanin ya mungkin kita fortunate enough untuk kerja di kantor yang nggak terlalu demanding juga, jadi saya bisa selalu pulang. Iya itu membantu juga. Aku bisa selalu pulang jam 5, Bas juga kadang kerja di rumah, flexi hour gitu. Jadi itu juga faktor pendukungnya. Tapi kalau utamanya itu emang si business vending machine emang nggak terlalu demanding ya. Dan juga mungkin ini Mas Zaki, bukan secret ya, tapi setiap kita mesti jeli lah setiap saat untuk melihat opportunity, karena di sini kami ngelihatnya kan banyak nih yang bisa dijadiin faktor pendukung, kayak misalnya Taman Mini itu dekat dari rumah kami. Terus tadi Bu Nina juga sampein kantor kami itu nggak demanding, sebenarnya demanding tapi dari sisi jam itu manageable ya. Plus ditambah ke kantor sekarang kita didukung sama transportasi publik yang membuat Bu Nina tuh berangkat sama datang
pulang kerja itu lebih mudah gitu ya. Nah, itu faktor-faktor yang membantu kita menemukan opportunity ini gitu. Jadi buat teman-teman yang lain mesti jeli juga nih opportunity, nggak mesti kayak cari tempat yang trafficnya tinggi tapi jauh. Nah, itu justru menurut saya bikin repot sendiri gitu kan. Sebenarnya makin banyak kok opportunity di sana, sehingga kesibukan yang lagi kita jalanin secara core-nya itu masih bisa di-manage. Itu sih, Mas Zaki. Ya, kita beruntung banget karena emang Taman Mini itu dekat rumah kita, dan kalaupun ternyata Taman Mini itu jauhnya kayak Ancol, kita nggak bakal berani sih dari jauh dari rumah kita, karena kita kan emang spiritnya mau jalanin ini sebagai side hustle ya. Jadi gimana caranya nggak ngeganggu jam utama kita gitu. Jadi buat yang masih nyari opportunity sih nggak perlu yang ambisi di mana traffic tertinggi, tapi mungkin bisa lihat wah sebelah rumah ada lapangan bola baru nih, atau sebelah rumah ada mau bangun sekolah, atau ada sekolah yang belum ada vending machine-nya nih. Jadi kunci ngejalanin ini sebagai side hustle tuh ya cari aja yang dari the nearest from us gitu, the nearest from our home gitu. Jadi ngejalaninnya juga nggak berat ya. Iya. Yes. Oke, wow, keren banget Pak Bas, Bu Dina. Tepuk tangan dulu dong dari teman-teman semuanya. Keren banget. Kita tepuk tangan dulu ya. Iya, ini udah ada yang nanya. Sebentar ya. Tenang, sebentar dulu ya. Nah, oke, nanti kita bakal jawab ke pertanyaannya. Nah, tapi sebelum ke sana, aku mau coba boleh di review slide dulu mungkin Kanadia tadi. Yang terkait opportunity ya. Ya benar banget tadi, setuju ya, bahwa sebenarnya pada dasarnya opportunity gitu ya, opportunity yang ada di sekitar kita kadang suka kelewat. Ya, kadang suka kelewat. Aku tuh lagi suka ngeliat di reels Instagram itu ada quote bilang bahwa ada yang nggak selama kita perjalanan, mungkin dari pulang kantor atau kerja atau apapun itu, kita lagi ke mall, kita ketemu sama mobil warna merah. Red car value ya Mas ya? Red car value, benar. Gitu ya. Jadi red car value, di mana kalau aku tanya itu, mungkin beberapa teman-teman oke, ada yang bisa jawab, tapi ada juga yang nggak ngeh. Iya ya, mobil merah tadi yang aku lewatin ada berapa, aku nggak tahu gitu. But ketika dibilang setiap kamu ngelihat mobil warna merah, aku kasih kamu $100. Wah, kemana-mana setiap kali kita lewat pasti ngelihatnya apa? Mobil warna merah. Kita baru sadar di situ bahwa ada opportunity ketika ada value. Jadi kadang suka kemis dikit, suka kelewat dikit, karena kita suka lupa sama value-nya gitu. Tadi kalau dari Pak Bas dan Bu Nina, nyaraninnya bahwa ya kalau di samping rumah ada lapangan basket baru buka, tiap malam ada orang yang suka pakai gitu ya lapangannya, atau sore mungkin lagi santai-santai, kenapa nggak taruh di situ, maybe ada vending machine. Bener juga, karena kalau misalkan orang olahraga basket yang ada lapangan gitu, biasanya ya kalau kita bawanya apa? Aqua galon gitu ya, yang galon-galonan yang bisa ditenteng-tenteng, itu lapangan, itu mager banget. Itu males banget gitu. Betul. Sebelum olahraga udah olahraga duluan. Waduh, itu udah males banget. Kan udah dijamin buat olahraga gitu. Alasannya bawa galon dulu gitu kan ibarat. Cakep banget sih, keren banget. Thank you banget Pak Bas dan Bu Nina. Itu key takeaway-nya ya teman-teman ya. Boleh di next Kanadia. Nah, ini juga selanjutnya. Selama menjalankan bisnis vending machine dari awal sampai sekarang, tantangan apa aja sih Pak Bas, Bu Nina yang udah pernah dihadapi? Tantangan sebenarnya selama ada Smart Fan di sini ya Mas Zaki dan Mas Giri, tantangan nggak berasa kok, tenang aja. Tapi ya itu ya, tantangannya vending machine udah pasti sih barang nyangkut ya, itu udah ya kita tahu namanya mesin nggak dalam penanganan manusia 24 jam, pasti kan ada errornya juga, manusia aja errornya juga banyak gitu, apalagi mesin. Cuma so far sebenarnya ya kami berdua cari solusi, kayak waktu itu misalnya ditaruhnya miring gitu ya. Saya nanya Mas Zaki ini gimana gitu. Jadi justru nyari solusinya di Smart Fan nih.
Oke, berarti memang tantangannya sejauh ini bentuknya kayak gitu ya Pak ya? Ya teknis-teknis itu sih Teknis Mas. sih, kita ya lumayan annoyed juga kalau ada case nyangkut lah atau sinyal nggak itu sih nggak ada ya, Nggak lebih ada. ke nyangkut gitu, nggak turun. Waktu itu pernah juga kita ganti pair sendiri, terus arah pairnya salah, Salah. jadi nggak bisa turun tuh. Akhirnya kita tahu, oh ternyata pair tuh nggak bisa sembarangan, Iya. muternya tuh arahnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi next time kita ganti pair, kita mesti make sure dulu tuh pair serandom apapun tuh selalu bisa kita aduin ke grup WA dan selalu ada aja solusinya. Jadi so far sih tantangan yang sampai bikin kesel banget nggak ada sih, karena once kita tanya customer success-nya langsung sedia menjawab gitu. Waduh. Dia lumayan Ini smart jadi friend nih. jadi kayak aku yang narasumber nih ya. Kayak bisa. Oke, mantap, tepuk tangan lu dong buat kita. Keren banget. Pak Bas, Bu Tina, tim Smartfren jos banget ya. Ya, Alhamdulillah. juga tambahan Mas Zaki yang saya kami berdua ya masih coba belajar adalah gimana menghadapi customer feedback ya, khususnya kayak barang nyangkut itu sebenarnya prosedurnya seperti apa sih yang baik gitu. Nah, itu kami masih belajar. Nah, itu tantangan yang masih kami coba cari solusinya lah gitu. Siap. Mantap Pak Bas, Bu Dina. Boleh Pak Bas, Bu Dina kalau ada kendala kayak gitu langsung ke grup aja, nanti aku bakal bantu. Nah, mantap banget ya, bener ya tadi ada. Nah, di sini mungkin yang biasanya suka kelewat juga adalah manusia ada errornya, mesin pun juga ada error rate-nya, gitu ya. Yang nggak ada attend dari kita ya, dari kita orang-orangnya. Nah, itu pasti ada aja error rate-nya, dan itu yang jadi tantangan yang harus di-overcome gitu. Karena once kita udah tahu, once kita udah ngerti, itu namanya pengoperasian vending machine udah pasti bakal jalan mulus. Karena setiap kali ada batu atau kerikil kayak gitu ya dalam ngejalanin bisnis vending machine ya itu udah bakal bisa lewat dengan sendirinya gitu ya Pak Bas ya, Bu Dina ya. Ya, betul. Mantap banget, keren banget. Oke, boleh kita lanjut. Nah, ke pertanyaan selanjutnya ini ada di bagian fitur. Nah, Pak Bas, Bu Dina, boleh nggak sih mungkin testimoni dikit gitu ya. Fitur apa sih yang menurut Pak Bas dan Bu Nina itu paling membantu dalam menjalankan bisnis vending machine sebagai side hustle? Nomor 1 paling membantu itu WA Group, Mas. Iya, fitur customer success-nya itu sih. Itu membuat experience kita sebagai new entrepreneur tuh seamless banget ya. Jadi kayak punya lifetime ini gitu, customer service gitu. Itu fitur yang luar biasa sih menurut saya. Siap. Oke. Terus yang kedua, ya ini kan udah digital ya, jadi fitur CMS itu benar-benar ngebantu. Kami bisa setting digital content di situ, misalnya kami juga publikasi kontennya Taman Mini kami masukin di situ kan, artinya kami membantu Taman Mini juga gitu ya. Dia punya acara supaya terpublikasikan dengan lebih luas lah kayak gitu. Jadi fitur-fitur tadi WA Group dan digitalnya CMS tuh paling membantu lah di operasional kami tuh. Mantap, keren. Siap Pak Bas, Bu Nina. Sekali lagi terima kasih banyak. Mantap banget. Betul ya. Jadi mungkin di sini yang aku juga pengen share ke teman-teman bahwa selain sebagai host, aku juga side hustle-nya sebagai customer success gitu. Jadi kalau misalkan ada problem di grup 24/7 jam 9 malam gitu ya, atau jam berapapun selama aku bisa bantu jawab, aku bakal bantu jawab dan bakal aku up gitu ya. Apa yang bisa dibantu dari sisi kita, dari sisi Smartfren. Dan juga memang kita juga ada CMS gitu ya, Cloud Management System, di mana teman-teman itu bisa ngecek kondisi vending machine-nya tanpa harus ke vending machine. Bahkan tadi se-ekstrim Bu Dina bilang, aku bisa ngecek via HP Mas. Itu enak banget gitu ya. Ibaratnya kalau mungkin di sini ada kakak-kakak atau teman-teman yang sambil ngegojek lagi ke kantor gitu kan, mau ngecek gitu di perjalanan, ini gimana ya vending machine aku, pas dicek, oh iya nih jualan gitu kan, kayaknya asik banget ya. Bayangin aja kalau kata bilioner di luar sana, ketika kamu making money ketika tidur, itu ketika kamu tahu kamu sudah sukses
gitu. Asik ya, mantap ya, keren gak sih? Keren Iya, banget ya. walaupun kita belum bilioner ya, tapi udah sedikit merasakan rasanya di dalam diri. Nah, itu dia. Bener Itu loh. dia. Kayak bangun tidur, laku 1 juta, lumayan banget. Ngapain di rumah nih, bisa seharian menghasilkan 1 juta itu ya walaupun belum bilioner ya, itu berasa sih enaknya. Tuh, teman-teman ya, tadi udah dengar sendiri ya, di-spill dikit sama Bu Nina dan juga Pak Bas, ada sampai angka 3 digit. Bayangin baru beberapa bulan gitu ya, Pak ya. Tinggi gitu. Belum Belum 3 digit, tapi udah 2 digit per bulan ya Bu ya? Udah. Gitu ya. Oke banget, sukses banget Pak Bas dan juga Bu Dina, semoga lancar-lancar terus ya, amin. Amin. Kita next lagi ke selanjutnya. Nah, ini dia yang paling tunggu-tunggu. Aku kasih waktu mungkin dari jam 20.19 sampai jam 12 malam ya. Aku kasih waktu 1 menit aja nih ya buat di-scan. Jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu banget dari beberapa teman-teman yang hadir. Ini udah banyak juga ya yang hadir ternyata malam hari ini. Itu bisa di-scan aja QR-nya. Nanti bakal langsung diarahin ke website yang teman-teman bisa submit pertanyaannya di sana. Mantap ya. Nah, sekali lagi teman-teman yang mau nanya boleh langsung ke sana. Tapi aku pengen ngasih tahu juga buat teman-teman yang sampai akhir nih, sampai malam hari ini, itu kita juga ada business deals gitu ya. Boleh di next slide-nya karena dia. Nah, kita ada business deals ini yang nanti bakal dibawa sama Kak Selvina. Maka dari itu aku langsung kasih aja ke Kak Selvina. Monggo Kak Selvina. Mohon maaf ada kendala teknis. Oke, jadi kalau kemarin Bu Nina sama Pak Bas sudah dapat terinspirasi oleh entrepreneur sebelumnya. Nah, saat ini kita juga udah ngehadirin vending machine baru nih. Yang lebih unik sebenarnya ya. Jadi kalau dibilang mau di-upgrade digital pun bisa. Nah, jadi saat ini promo yang menarik tuh kita ada vending machine analog yang harganya kalau di website 30, karena saat ini di Gathering kita ada promo jadi 25 juta aja. Monggo dipilih, kapasitasnya juga banyak ya kan. Terus kalau misalnya mau di-upgrade boleh banget. Kita juga open gitu. Nah, ini ada KBGF 41 dan juga ada KBGS 20 dan 30. Kalau biasanya di MRT, di rumah sakit mungkin masih ngelihat yang KBGS. Nah, kalau di beberapa tempat wisata lainnya juga masih ada yang prefer untuk analog. Kalau Bu Nina mau tambah lagi untuk analog yang lebih slim, boleh. Nanti langsung hubungin aku lagi gitu. Wah, yes, dari aku itu aja sih. Thank you. Oke, mantap. Thank you Kak Gina. Wah, harganya menggiurkan ya. Kayaknya aku aja deh Kak buat saya hustle di TMPT. Ya, jadi saingan dong nanti ya sama Pak Bas aku Dina. Jangan kata. Jangan. Udah jangan deh, jangan deh. Oke. Nah, mantap banget. Thank you Kak Vina. Itu ya buat teman-teman khusus banget yang udah hadir malam kali ini. Jadi selain tadi kita sharing-sharing, jadi dari Smartfren kita juga pengen tawarin ke teman-teman ada business deals terbaru itu di mesin-mesin analog KBGF 41 dan juga KBGS 20 dan juga 30. Kalau misalkan pengen tanya ini spesifikasinya kayak gimana sih? Ini mesinnya kayak gini atau apa sih, ada apa sih? Nah, itu ada Kak Vina, nomornya ada di bawah ini gitu. Nah, nanti bisa langsung hubungin Kak Vina aja. Oke? Boleh di next karena dia. Alright. Nah, kita mulai masuk ke Q&A session. Sekali lagi buat teman-teman tuh ya, jangan lupa ada ininya, ada scan QR code-nya bagi yang belum, itu di bagian paling kiri pojok atas. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini itu bakal dibantu jawab sama Pak Bas dan Bu Dina. Nanti bakal ada tambahannya juga dari Pak Giri ya. Tapi ya sesuai on cue, nanti aku bakal inform juga dan pertanyaannya bakal aku alokasiin ke siapa kayak gitu. Oke, di sini udah ada 800 pertanyaan. Mantap banget nih. Semuanya anonimus. Ini ya. Semuanya anonimus nih. Seneng nih aku nih anonimus nih pada nggak berani tanya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang paling pertama. Bagaimana sih proses pengajuan penempatan vending di lokasi? Boleh mungkin kayak sama Bu Dina di lokasi wisata ini.
Seru sih, karena kita bener-bener nggak punya koneksi, nggak punya temen, nggak punya orang dalam dulu sama Taman Mini. Kita bener-bener tadi Pak Bas sudah mention kalau kita start dari bener-bener raw banget. Aku nyari ke website Taman Mini, kontak center seperti biasa, ada nomor WhatsApp, tapi kita chat kayak baru dibales seminggu kemudian. Kita go through sampai nanya ke orang tiketing, Bu, kalau mau buka warung di sini atau mau buka kios ini, minta perizinannya kemana ya Bu? Nah, sampai itu ya. Sampai nanya warungnya juga Nanya kita warungnya. tanya. Kita juga suka PDKT sama warung-warung yang udah buka di sana, kayak bakso Ben Hill, Bu gimana di sini sistemnya sewa atau gimana, atau kontaknya ke siapa gitu. Kita bener-bener dari bawah, dari nol banget, dari scratch banget untuk dapetin kontak. Pun waktu kita udah sampai ketemu masuk ke kantor manajemen nih, kita sempat spend waktu seenggaknya sebulan ya ngobrol sama orang yang salah gitu. Jadi sebenarnya bukan salah tapi kurang tepat ya. Kurang tepat. Dia memang di bagian partnership, tapi itu dia cuma admin. Jadi kita sebulan ngobrol sama dia tuh nggak maju proposal kita tuh emang karena dia nggak punya kapasitas untuk ngelanjutin proposal kita gitu. Sampai akhirnya kita dapat kesempatan ketemu sama manajernya, emang beneran yang ngurusin partnership, barulah dari situ progressing. Pun dari situ progresnya dari sebulan lagi. Jadi iya nggak sih sebulan lagi. Jadi total ngurusin perizinan dari nanya orang tiketing sampai kita tuh start bulan September awal lah. Itu cari ini ya, cari kontak. Nah, yang lucu tuh ada ini Mas, kita udah ketemu orang marketingnya, datang ketemu, oke, ngobrol-ngobrol-ngobrol, yang ditanya malah Bapak rencana datangnya rombongan apa sendiri gitu, ternyata marketing grup tiketing gitu. Banyak lika-likunya banget karena kita nggak punya orang dalam, jadi benar-benar from scratch banget. Nanya benar-benar dari satpam, dari orang tiketing, kayak gitu sih awalnya ya. Yang penting maju terus lah. Maju gitu. terus, maju terus, pantang mundur, mantap, keren. Bener ya, nggak ada orang dalam dari nol. Nggak ada orang dalam, ada modal di sini ya. Ya, memang sering terjadi di kota-kota besar ya, seperti ini ya. Tidak terjadi pada kita. Itu terjadi sama Pak Bas dan juga Bu Nina ya, terkait proses pengajuan penempatan vending machine di lokasi. Nah, itu mungkin dari sisi Pak Bas dan juga Bu Nina nih. Boleh nggak sih sharing-sharing juga dari sisi Pak Giri? Nah, Pak Giri kan yang juga pernah acquire beberapa location-location yang sebenarnya gimana sih Pak proses pengajuan vending di lokasi itu? Jujur ya, kalau mau jujur dulu saya juga dengan tim terdahulu sempat mau masuk Taman Mini gak berhasil loh, Zak. Belum pernah berhasil. Wow. Jadi diacungin jempol. Ya, Arabox hebat sih. Bener-bener sih. Berarti emang pantang mundur gitu. Ya pengalaman ya tadi sampai gagal pun kita mengalami ya. Ada tempat-tempat yang memang variatif. Kita ngomongin birokrasi kali ya, kebutuhan di dalamnya, approval dan lain-lain, antara kategori ya lokasi seperti taman hiburan seperti Taman Mini, yaitu tempatnya kan cukup komersil ya gitu, jadi prosesnya juga pasti akan berjenjang, tapi di lokasi yang mungkin cukup straightforward ya, seperti sekolah, rumah sakit gitu ya, walaupun memang ada jenjangnya juga mungkin akan lebih less ya dibanding tempat yang lebih komersil gitu. Jadi kurang lebih pengalaman sih sejauh ini seperti itu ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin lebih banyak pengalamannya dibanding kita mungkin ya. Bisa di-sharing juga gitu sih, Zak. Wih, mantap. Siap Pak Giri, Pak Bas, Bu Nina, mantap banget jawabannya. Itu ya. Jadi memang ya itu juga challenge pertama banget mungkin ya ketika mulai bisnis vending machine, bahwa di lokasi itu ya kadang ada birokrasi yang harus kita hadapin terlebih dahulu gitu ya. Nah, terus kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan yang kedua. Satu lagi Mas Zaki, challenge ini trackback ya, challenge dalam menjalankan bisnis vending machine itu saat masukin mau transfer beli stok tuh challenge juga tuh. Transfer bayar gitu. Iya, mesti bayar stok tuh, beli kardus-kardus satu challenge juga tuh. Aduh, beli nggak nih gitu.
beli dari distributor dulu, cari dulu gitu ya Pak Bas ya berarti ya. Berarti sourcing dulu dong Pak Bas sama Bu Nina. Iya, Distributor. sourcing. Wow, oke. Nah, ini kayaknya masuk juga nih Pak ya ke pertanyaan kedua nih kita nih. Mau tanya, kalau di tempat publik itu gimana taunya ya siapa yang harus kita minta izin? Apa mereka buka kerjasama? Ada kayak preman-preman gitu kah? Waduh, jadi sampai kayak gitu ya. Nah, Kalau itu mungkin pertanyaannya ke Taman Mini kali ya sebenarnya. Tapi mereka sejak mereka renovasi, kelihatan banget mereka mau berbenah diri ya. Sampai kios-kios dulu yang dulu banyak kelihatan informal tuh dirapiin semua, dihabisin semua. Makanya dulu kita sempat lari pagi di sana, sempat nggak ada yang jualan apa-apa sama sekali karena pun sekarang mereka mau buka kiosnya dipercantik sesuai dengan tema yang modern kayak sekarang gitu. Jadi sekarang udah lebih rapih sih Taman Mini. Rapi, ya. Iya, kalau gitu, kalau misalnya preman-preman sih ada sih. Kalau kita lihat tempat-tempat supir bis gitu, ada juga sih yang jualan teh informal gitu. Cuman ya itu urusan Taman Mini gimana cara nertipinnya. Cuman sih so far bisnis vending machine nggak terganggu sama yang informal kayak gitu ya. Karena beda segmen lah. Orang juga di-encourage kalau kita datang ke Taman Mini nih, ada pengumumannya, dihimbau pengunjung jangan beli dari yang tidak resmi karena kita tidak bisa menjaga sanitasi segala macam. Mereka bikin pengumuman kayak gitu. Jadi mereka pun berusaha untuk educate pengunjung untuk belinya di tempat-tempat yang resmi. Dan walaupun sebenarnya Taman Mini ini public area, tapi secara premis itu tuh kan di bawah punyanya Taman Mini ya. Jadi mereka yang mengontrol keamanan kayak gitu. Jadi beda kalau misalnya kita ngomong publik itu di halte pinggir jalan gitu ya. Nah itu mungkin betul. Yang kita nggak bisa kontrol gitu. Iya, yes. Oke. Enak banget tuh tadi ya kita poinnya ya bahwa ya tempatnya bisa kita kontrol juga, yang kita tahu juga gitu ya. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita tahu juga. Oke, semoga terjawab ya Kak tadi pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Dan ini Mas Zaki itu penting juga kita manage bikin relationship sama orang-orang yang pekerjanya Taman Mini yang memang bagiannya dekat-dekat situ. Jadi kayak orang tiketing, kita tuh juga menjalin relationship kayak misalnya simply karena kalau udah malam kita masukin produk, ternyata produknya masih ada sisa nih di box kami nih, bukan di vending mesinnya ya. Itu kita tawarin, Pak, nih ada kopi lebih, udah ngopi belum? Jadi ya kita bikin area itu jadi lebih aman aja gitu. Oke, benar. Ya jaga relationship bareng sama orang-orang sekitar lah ya, kita bisa bilang ya nanti ya dari sisi mereka juga ya mungkin kalau misalkan ada produk nyangkut atau apa bisa jadi nanti dari mereka melapor juga gitu ya, mungkin ada produk gini nih gitu. Iya, itu kejadian Mas Zaki. Jadi kami sering dapat laporan produknya nyangkut tapi udah kami bantu gitu. Jadi kan ya mutualisme juga lah. Yes, benar banget. Nah itu ya, itu bagus banget tuh. Itu kita kuingin juga tuh ya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini perasaan tadi pertanyaannya 9 tuh jadi 10 ya? Udah kejauhan. Nambah. Oke, kita nambah pertanyaan terus ya. Mantap. Senang banget ya kalau banyak pertanyaan gini. Nah, yang paling pertama, selanjutnya. Kenapa makanan dan souvenir nggak masuk ke produk yang dijual? Pengen kita sebenarnya. Kita nungguin dari Smartpen punya mesin yang ada air panasnya buat bikin pop mie ya saya. Kita punya aspirasi punya vending machine yang bisa ngeluarin mie cup tapi ada air panasnya. Jadi pengunjung tuh sambil nunggu chill makan dulu, makan pop mie. Gimana Pak Giri, bisa nggak nih? Keluarin kayak Zak. Iya Pak. Itu aku angkat tangan sih Pak. Kita lanjut R&D dulu nih Bu Nina. Jadi dasarnya sih kenapa belum kita ngomongnya belum ya, bukan nggak masuk. Jadi karena kami ngelihatnya pengen yang turnovernya cepat. Jadi kan kalau minuman tuh kan cepat ya. Kalau souvenir tuh mungkin agak lama. Kalau makanan turnovernya tuh dikhawatirkan cepatnya bukan karena cepat kejual tapi karena basinya gitu. Jadi ya kita coba karena kita masih pemula juga ya kita coba yang paling realistis lah buat kami berdua gitu. Mungkin dari mesin-mesin selanjutnya. Mesin selanjutnya.
Pak, ada mesin selanjutnya Pak, kita Pak. Ada. Banyak gitu. Banyak ya Pak yang minta tolong ya Pak Giri ya. Waduh. Oke, berarti ya kalau dari sisi makanan memang turnovernya ngelihatnya dari cepet kadaluarsa mungkin gitu ya Pak Bas. Iya. Apalagi emang enaknya sebenarnya kalau di tempat-tempat publik, bukan tempat wisata, biasanya makanannya kayak apa, roti kan enak banget ya. Kan bisa ngejajah perut sedikit gitu. Soalnya kalau makanan yang ciki itu buat tangan kotor, mungkin buat anak-anak lah. Oke, tapi dewasanya itu tuh yang juga jadi perhatian. Nah, oke, mantap banget nih Pak Bas dan juga Bu Nina. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Wah, nih mantep nih. Iklan yang dipasang di TMII berbayarkah ke Arabox? Waduh, ini pertanyaan bisnis tren nih pasti nih. Iya. Kalau yang TMII itu pure offering kami ke Taman Mini, ya proposition lah ya. Jadi supaya kami juga dapat spot di situ, apa sih yang kita tawarin ke Taman Mini, karena kan bukan cuma biaya sewa doang yang ditawarin, karena kalau kayak gitu sebenarnya ya sama kayak konvensional, warung konvensional lah yang ada booth-boothnya di situ. Nah, di sini salah satunya digital kontennya dia kami pasang di situ aja sebagai offering proposition kami gitu sih Mas Zaki. Sebagai nilai lebih dari kerjasama ke Arabox. Sebagai tanda grateful kita juga, karena kan mungkin kita sebagai startup, pilot project, mungkin untuk institusi sebesar Taman Mini harusnya mereka bisa, siapa sih ini piloting ke kita, maksudnya bisa juga mereka memandang rendah ke kita, tapi in fact mereka terbuka tuh sama startup kayak kita, UMKM, mereka suportif sama UMKM gitu. Jadi itu salah satu bentuk rasa terima kasih kita juga sih ke Taman Mini untuk dikasih kesempatan. Jadi why not, kita nggak perhitungan untuk soal iklan yang di iklan kegiatannya Taman Mini yang kita pasang di vending machine. Tapi pengen juga sih going forward ada sponsorship iklan buat nama-nama goalnya. Itu goal jangka panjang ke depannya lah. Makanya kita kemarin juga ngobrol sama Pak Giri soal SP49, mungkin mudah-mudahan pengen juga sih vending machine yang ngasilin income-nya tuh bukan dari penjualan produk doang, tapi dari ad gitu. Sempat kepikiran kita bikin package iklan gitu, tapi wah layarnya kurang besar nih kayaknya Pak Giri, kita mesti pakai mesin yang besaran gitu ya Pak Giri ya. Bener banget. Berarti menurut oke, itu dari Pak Bas dan juga Bu Nina ya, bahwa bisa juga ya iklannya dipasang di vending machine. Pak Giri mau nanya juga dong Pak, mungkin ke Pak Giri nih. Berarti ada juga ya Pak ya, bisa juga ya tipe atau model bisnis yang kita bahasanya bisnis model ya, di mana ada ads di vending machine-nya gitu ya. Itu ada juga tuh Pak. Bapak pernah ada pengalaman itu juga nggak Pak? Kayak gitu juga nggak Pak? Oh ada, kemarin juga saya sharing ke Pak Bas sama Bu Nina gitu ya. Terdahulu ya, di saat memang positioning kita waktu itu masih sebagai operator, ya kita ada beberapa brand juga yang exclusively membranding vending machine-nya ya, termasuk product placement ya, artinya produknya juga ditaruh di sana. Karena memang hook-nya dengan vending machine itu adalah terutama untuk produk-produk FMCG, mereka bisa dapat exposure dan juga untuk memberikan sampel atau promo ataupun barang yang memang baru dirilis, itu barangnya langsung bisa dicoba sama konsumen gitu. Berbeda dengan mungkin exposure iklan yang lain ya, karena ini direct access ke barang ya. Kalau istilahnya POSM media ya, point of sales, kita bermedia di tempat bertransaksi barang yang langsung bisa dinikmati. Itu sih. Jadi ya proven ada. Dan banyak. Mantap. Oke Pak. Itu mungkin kenapa akhirnya Pak Bas sama Bu Nina juga kemarin sempat ada pembicaraan mau mesin SP49 itu ya. Jadi layarnya lebih 49 inci gitu kan. Itu kan langsung wow gitu. Ada iklannya. Mantap. Ya, kita coba bisnis modelnya yang kalau ini kan money generator-nya dari jualan, bisnis model satunya money generator-nya dari ad gitu sih. Keren banget, udah bisa sampai sana ya. Ya udah jauh banget ya. Doain aja Mas Zaki, doain. Amin Pak, selalu. Kita doain ya, 1, 2, 3, amin. Mantap, yuk kita lanjut. Nah, ini ada lagi pertanyaan, no name kali ini, bukan anonymous.
Nah, ini ke Pak Abbas sama ke Bu Nina nih. Bagaimana cara mengelola modal, pengeluaran dan penghasilan supaya tetap balance dan tertata dengan baik sebagai pengusaha pemula? Berat nih pertanyaannya. Banget ini pertanyaannya. Ibu Finance menjawab. Kita sih kebenaran cukup konservatif ya. Jadi untuk urusan modal ini kita make sure dulu kita punya duit sebesar biaya pembelian mesin sampai itu lunas. Jadi misalnya walaupun kita misalnya bisa kan kita sekarang minjam gitu. Udah jatuh temponya buat pembayaran kedua, ketiga, kita tetap udah secure karena kita make sure dulu di awal kita punya enough money untuk lunasin mesinnya all at once, walaupun pada kenyataannya kita tetap minta cicilan biar sisa uangnya tuh bisa kita puter beli inventory. Nanti kalau bisnisnya udah running, udah ada income, itu mah udah gampang banget. Kita tinggal mantau aja berapa dus nipis madu yang udah habis, ya kita pakai duitnya untuk beli inventorinya lagi gitu. Karena kan nanti pasti ada sisa uangnya dari margin kan, kita kan pasti punya margin. Nah, itu yang ngendep, itu yang jadi uang mengendap kita gitu. Benar. Intinya cicilan, minta cicilan ke Pak Giri. Fitur yang cocok. Sama ini untuk mengatur inventory itu juga kita belajar ya dari CMS itu run rate seminggu, run rate sehari, seminggu, sebulan itu seperti apa. Jadi kita bikin stoknya itu gimana nih, tergantung sama kapasitas penyimpanan gitu. Kebetulan kami nyimpan barang itu, inventory itu di ruang tamu, jadi nggak bisa gede-gede kan. Makanya kayak 2 minggu mungkin kita udah order lagi, 2 minggu order lagi gitu. Jadi dipelajarin juga inventory levelnya gitu. Ya, benar banget. Nah, itu lucu bahwa ada sistem warehouse-nya gitu ya. Apa namanya? Stocking itu kan ini harus cepat-cepat nih. Refill gitu ya. Terus putar lagi. Nah, benar banget tadi ya, dari cara pengelola modal ya, pengeluaran dan juga penghasilan supaya tetap balance ya. Sebagai pengusaha pemula ya, tadi dari sisi Pak Bas dan Bu Nina, ya kita harus pinter-pinter nih dari ngelola. Mungkin bahasanya tadi kayak cash flow juga ya, gitu ya, ngalir ya uangnya, muter dari sisi penjualan barang ya, marginnya itu yang jadi ngendep, tapi kita pastiin modalnya bisa untuk melunasi mesin. Satu sisi untuk semua penjualan itu nanti bakal putar lagi di inventory, gitu ya. Udah main gitu terus kayak gitu. Nah, kebetulan juga nih, mungkin nyambung juga ke Pak Giri. Nah, boleh kali Pak di sharing juga nih Pak. Pak Giri udah jadi Smartfan dari tahun 2018 ya sampai 2023 nih. Nah, Pak Giri udah sebagai pengusaha ya, udah title-nya udah pengusaha nih Pak Giri. Nah, dari sisi Pak Giri gimana Pak cara pengelolaan modal, pengeluaran dan penghasilan supaya tetap balance ya? Sebagai benar, sama sebenarnya disebutkan sama Mas Bas sama Mbak Nina ya. Cash flow management tuh jadi key sih di awal kita menjalani bisnis ya gitu, karena itu seperti kalau istilahnya orang aliran darah ya gitu kan, darah harus ngalir terus ya kan, itu yang penting mesti di maintain karena untuk pertumbuhan ya, tadi mungkin poin keduanya yang saya tangkap dari Mbak Nina, untuk growing kita juga butuh reserve capital gitu kan, dan disitulah memang ya tadi kalau bisa di treat dengan dikelola dengan baik, satu bentuk fitur yang kita sediakan dengan sewa beli ya, itu menjadi satu ruang gitu yang bisa memberikan cash flow management yang lebih baik gitu ya. Itu sih yang mungkin keynote dari saya. Other than that ya tentunya konsistensi ya, to be consistent dengan apa yang dijalankan ya, tadi kayak Pak Bas juga sama mereview terus produk mixnya, Bu Nina ya, yang penting penjualannya naik terus, jadi aliran darahnya naik lagi, Nah itu sih yang paling penting, membangun momentum untuk grow-nya.
Mantap banget Pak Giri, Pak Bas dan juga Bu Nina. Tadi ya kayak darah yang ngalir aja gitu ya, muter aja gitu. Jangan kayak cinta ya tiba-tiba mandek, blok, udah susah, itu udah beda gitu. Oke, mantap banget nih dari Pak Bas, Bu Nina dan juga Pak Giri. Boleh kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih, mungkin boleh nih Pak Bas sama Bu Nina buka sedikit gitu ya. Kira-kira berapa sih volume penjualan per hari, dan mungkin boleh juga diceritain berapa lama kalau refill produknya. Kalau rata-rata penjualan mungkin bisa dibilang bervariasi di tiap tempat ya. Mungkin kita ngomong kayak di Taman Mini pasti akan rata-rata penjualan di rumah sakit atau di sekolah itu akan berbeda gitu ya. Karena kan kalau kalau rumah sakit kan setiap hari orang tuh datangnya banyak gitu ya. Dan kalau tempat wisata kan banyaknya biasanya di weekend. Nah, jadi kalau rata-rata penjualan per hari dibagi dua nih, ada weekend, ada weekdays. Kalau weekend itu ya kita dapat 40-50 botol aja udah happy lah. Gitu. Tapi baru panennya nanti di weekend. Weekendnya tuh bisa sampai ya rata-rata 130, 150 sampai 200 itu di weekend. Gitu. Jadi ada periode yang berbeda, cuma kalau di rumah sakit atau sekolah mungkin itu kan akan lebih rata tiap harinya ya. Iya, betul. Beda lagi kondisinya pas liburan kayak holiday kayak Nataru kemarin itu bisa lebih dahsyat lagi penjualannya. Ya. Jadi buat di kasus Taman Mini sih bisa dibilang kita hidupnya tuh dari hari libur ke hari libur, dari weekend ke weekend sih, karena mungkin weekdays tuh nggak seberapa pick up, walaupun tetap lumayan ya, bisa jualan 30 botol per hari di weekdays tuh tetap lumayan lah buat kita gitu. Tapi kalau di normal season tuh ada yang anomali juga, Mas. Normal season anomali itu terjadi saat weekend dan tanggal gajian. Nah, itu tuh. Ya, benar. Kemarin waktu ngisi, gila hari ini kenapa exceptionally tinggi banget penjualan kita, terus ngobrol-ngobrol sama orang satpam, kenapa ya Pak? Oh ini tanggal gajian Bu, oh kita baru notice, oh gitu hidup kita jadinya nanti kalau tiap ke tanggal gajian akan lebih ramai misalnya gitu. Iya, jadi kita udah nandain tuh weekend tanggal gajian tuh bulan apa aja gitu. Iya. Sama besok nih kita mau tinja, di rumah kita udah penuh banget karena takut banget Nataru waktu itu susah nyari barang. Jadi menuju Sinca ini, Imlek, long weekend ini kita udah stock up banyak, lumayan inventory. Takut susah nyari barang sih. Wow. Gitu. Kita udah siap-siap. Udah siap-siap gitu ya. Nah itu ya jadi kalau biasanya sih kalau kayak kita yang karyawan mungkin ya, kalau di Instagram tuh suka cari tanggal-tanggal merah tuh buat libur gitu ya kan. Nah, tiba-tiba hari kejepit nih kayak hari Jumat, kalau nggak ada cuti bersama, nah itu pasti ada aja tuh yang tiba-tiba izin nggak masuk. Pak Bas dan Bu Nina itu punya mindset yang beda gitu ya, bahwa ya justru di tanggal-tanggal kayak gini, tanggal ketika gajian lah, ketika inilah, ini jadi penanda-penanda kita bahwa nah ini kemungkinan bakal peak. Iya. Kan jatuhnya bisa forecasting ya, Pak Bas sama Bu Nina ya. Enak banget gitu ya, bisa langsung forecasting dari tanggal, dari date gitu. Nah, terus mungkin di sini juga ada pertanyaan ini Pak Bu. Ketika proses refill atau mungkin loading barang di sini maksudnya di refill ya, itu berapa lama sih Pak Bas sama Bu Nina per mesinnya? Nah, ini mungkin salah satu yang kita lupa mention tadi. Kunci sukses kita bisa jadiin business vending machine sebagai side hustle. Tadi aku udah mention juga karena ini nggak demanding sama sekali. Itu kita dari keluar rumah sampai selesai ngisi sejam doang paling. Keluar rumah ngeluarin mobil, ngisi 2 mesin. Sampai balik ke rumah lagi. Sampai balik ke rumah lagi 1 jam setengah lah. 1 jam 15 menit. Jadi nggak demanding itu. Tapi ya ini dalam kondisi Taman Mini tuh cuma berapa kilometer ya dari rumah kita? 3 kilometer. Jadi itu juga itu ya kenapa faktor pendukung tadi kita tahu diri, kita jadiin ini sebagai side hustle, makanya nggak berani cari lokasi yang jauh-jauh karena mau dikerjain selepas pulang kerja. Jadi ya itu faktor pendukungnya sih. Total loading cuma 1 jam setengah. Wow. Mungkin itu waktu yang sama untuk kita pakai untuk scrolling HP di Instagram. Kita pakai itu untuk coba
Iya. maksimalin Jadi potensi. kemarin kejadian tuh Mas Zaki, saya jadi dari customer pulang sampai rumah jam 8, cus langsung jam 9 Udah pulang di rumah di lagi. rumah gitu. Jadi banyak faktor-faktor pendukung itulah yang bisa membantu. Pernah juga waktu malam hujan, terpaksa kita ngisi Wah. pagi. Kita berangkat dari rumah jam 6 pagi, selesai ngisi jam 7. Saya ngambil kereta yang 7.05, di drop di LRT, nyampe kantor jam 8. Jadi saya tetap on time di kantor, tapi udah sempat ngisi dulu. Jadi disempet-sempetin. Ya. Daripada waktunya habis scroll Instagram ya buat ngisi tabungan. Ini ya, reminder buat kita semua yang ada di sini, daripada scrolling TikTok mungkin gitu ya, atau Instagram, bener ya Pak Giri ya, gitu kan, lagi di Luar tengah-tengah biasa. kerja gitu, bisa waktunya digunakan. Pak, Bu, itu di taman ini kan mobil nggak boleh masuk ya? Itu udah Iya. include memang troli juga dibawa itu ya ke dalam ya? Betul. Oh, that was very quick. Iya, Luar jadi biasa. memang untungnya kita juga masih taruh di spot-spot yang agak depan, jadi masih bisa terjangkau sama mobil pun kita turunin troli itu cuma sekitar berapa meter doang dari mobil ke mesin kita yang di 300 TIC meter. itu, cuma 300 meter lah, dorong troli nggak terlalu I see. jauh. Mungkin different story kalau kita udah mulai naruh di halte-halte yang dalam itu mungkin nggak se ini dinamikanya gitu. Karena kan kalau masuk ke area green zone itu nggak boleh mobil emisi. Ya. Jadi mesti mobil kendaraan listrik kan. Nah, siapa tahu dari bisnis ini sama Smart Van kerjasama kebeli tuh mobil listrik lagi. Keren banget. Listrik keren. Amin Pak, amin. Aminnya Mas Zaki. Amin. Mantap, benar banget ya Pak Bas, Bu Nina. Ya, unik ya, maksudnya dalam waktu 1 jam ya bisa ngisi untuk 2 mesin. Very low maintenance banget. Walaupun memang hari ini banyak faktor pendukungnya, tapi ya itu modal yang sangat-sangat oke lah ya buat bisnis vending machine gitu, dan kedepannya pun juga udah jadi terbaca medannya gitu ya. Kalau misalkan mungkin ada ditaruh di halte-halte ya juga udah cukup kebayang gitu. Nah, selanjutnya nih, nah ini kira-kira ini pertanyaannya ke Pak Bas sama Bu Dina, tapi apakah mau di-spill atau gimana nih? Pertanyaannya berapa biaya sewa tempat di TMI? Nah, kalau di Taman Mini itu bukan bayar sewa tempat, tapi bagi hasil. Ya, cuma bagi hasil ya kita tahu Taman Mini kan taman wisata yang udah berbenah, udah revitalisasi itu targetnya juga mulai up gitu ya. Jadi bagi hasilnya tuh ya porsinya lumayan besar lah di Taman Mini gitu. Iya, kita bagi hasilnya dari revenue ya, bukan dari profit. Jadi bukan dari bottom line. Jadi kita revenue sharing, bukan profit sharing jatuhnya. Oke, revenue sharing-nya. Nah, di tempat lain mungkin kalau revenue sharing-nya tuh masih konservatif, kalau di Taman Mini ini udah cukup premium. Setimpal dengan crowd yang mereka bawa kan, setimpal. Benar banget. Karena di tempat-tempat lain ya juga ada yang sewa juga ya Pak ya Bu ya. Sewa per bulan, ada yang bahkan waktu itu Marvin juga sempat bantu beberapa klien yang masuk ke rumah sakit, itu udah 1 tahun langsung sewanya di tempat, di muka. Wah, itu udah cukup cukup challenging juga di awal kayak gitu dari situ. Nah, tapi kalau di TMI sendiri ya saat ini sistemnya revenue sharing ya. Jadi bukan online profit sharing juga gitu. Jadi masih terbantu juga, belum lagi sama trafficnya yang memang banyak banget di situ. 5.000 sampai 20.000 orang. Kita ngomonginnya per hari ya, bukan per minggu kayak gitu. Oke. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya lagi. Saya ada 2 pertanyaan. 1 unitnya diletakkan di open air. Kalau iya, apakah ada closure-nya? Dan dengan TMI, tadi udah terjawab ya, bagi hasilnya. Tapi kalau hasil berapa persennya mungkin aku leave it to Pak Bas dan Bu Nina. Kalau emang mau di-share boleh, tapi kalau enggak pun apa-apa. Nah, gimana nih Pak Bas, Bu Nina? Kalau tentang unitnya yang diletakkan di open air itu aman? Ini pertanyaan buat Smart Van sebenarnya. Tapi kalau di tempat kami itu semi outdoor lah. Jadi dibilang open air tapi tetap semi outdoor, tetap ada kanopinya. Cuma challenge-nya nanti bukan challenge ya, antisipasi kalau misalnya nambah mesin itu udah pasti tempatnya yang baru open air tuh, karena diminta di halte Anjungan. Nah, itu yang perlu
Salah satunya adalah ada 2 option. Yang pertama itu pakai kanopi ya, closure itu pakai kanopi. Yang kedua ya mungkin kita develop ya Mas Giri yang Iya, apa kemarin namanya outdoor gitu ya. Itu buat sih. pertimbangan. Yes. Membandingkan solusi nanti dengan yang spesifikasi outdoor dengan solusi yang memang bisa diusahakan lebih Ya, friendly di budget ya, ya Mas Bas. Ya, ujung-ujungnya sih cost conscious-nya aja sih mau yang mana Ya. kita jalanin. Ya, benar. yes, benar banget tuh. Nah, itu ya mungkin terkait pertanyaannya. Kalau boleh tahu bentuk seperti apa untuk sebagai pemula? Oke, nah kayaknya ini pertanyaannya untuk siapa ya? Kerjasama untuk Smart Van kah atau TMII kah? Ini mungkin nanti bisa Kayaknya cocoknya buat ini nih, buat Mas Giri kayaknya yang ini. Benar Pak. Kalau Ada kerjasama dengan lokasinya ya mungkin yang dilakukan Mas Bas sama Mbak Nina dengan memulai kerjasama dengan bentuk bagi hasil sangat baik ya gitu, karena itu variable cost somehow lebih manageable ketimbang kita yang masuk dengan bentuk fixed cost ya, apalagi di awal karena kita belum tahu fixed cost itu bisa nutup atau enggak gitu. Tapi kalau dari kerjasama dengan Smart Van, penentuan mana yang lebih baik antara beli dan sewa mesin dan mungkin sewa beli, buat kita gini, pengalamannya beda-beda nih. Ada yang awalnya sewa, nggak lama kemudian akhirnya decide untuk beli, gitu ya. Jadi memang kebanyakan kita saranin untuk trial ya dengan sewa gitu ya, juga less risk gitu ya, jadi nggak ada capital expenditure yang terlalu besar di depan, tapi habis itu ternyata bisnisnya menjanjikan dan baru membeli. Cuman ya itu yang sewa dan sewa beli ini sifatnya terbatas seperti itu. Perlu approval dulu. Iya, stoknya cepat habis, Zak, ya kan? Nah, benar. Kita kebetulan di bawah mesinnya udah nggak ada, udah nol ya. Ya benar ya. Itu juga jadi salah satu challenge-nya. Nah, tadi benar banget ya dari Pak Giri bilang bahwa terkait gimana sih kerjasama yang enak buat yang pemula tuh. Ya revenue sharing itu salah satunya. Itu udah enak banget gitu ya, itu yang pertama, dan itu bisa menekan cost gitu ya, dan bisa manageable cost-nya tadi kalau kata Pak Giri gitu, dan itu lebih enak juga buat teman-teman yang baru mulai. Nah terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi ini udah sempat dibahas ya, bagaimana proses menentukan produk yang market fit dari Pak Bas dan juga Bu Nina. Mungkin ini aku pengen lempar pertanyaannya ke Pak Giri nih, karena Pak Giri sempat ngasih insight juga. Gimana nih Pak, menurut Pak Giri Pak? Ya, yang paling penting sebenarnya proses reviewnya sih, karena traffic dan market itu juga dinamik ya, dan kalau dilihat semakin ke sini varian produk di kita ngomong modern market ya, atau di minimarket aja misalnya dilihat, varian produk itu semakin banyak, semakin bervariasi semakin ke sini gitu ya. Karena kalau kita compare Indonesia dengan negara lain, misalnya to the extreme di Jepang itu produk di launching tuh hampir bisa dibilang di minimarket setiap minggu produknya ganti planogramnya, bahkan dengan produk baru di launching, jadi cepat sekali gitu ya. Nah di Indonesia mulai terasa nih belakangan ini banyak brand-brand itu meluncing produk-produk baru, brand-brand baru, dan itu menjadi animo baru ya, sehingga proses review dan trial produk perputaran ya, Paretonya mencari perputaran yang terbaik ya, dan di CMS kita juga disediakan ya top 10 yang 10 terendah gitu ya, untuk mempermudah proses review tadi. Jadi yang penting sebenarnya menentukan produk market fit di proses review yang sifatnya berulang ya, jadi terus menerus. Seperti itu. Mantap, keren banget penjelasannya, cepat, padat, jelas ya, daging banget tuh tadi tuh yang dari Pak Giri. Oke, nah mungkin aku langsung ke pertanyaan selanjutnya karena kita tersisa tinggal 2 menit lagi ya. Oh, waktunya udah habis, sorry, waktunya udah habis ternyata guys. Jadi langsung aku babat aja soalnya ini kayaknya pertanyaannya ke Smart Van. Yang paling pertama, bagaimana proses perbaikan kalau ada masalah di vending machine? Nah, yang paling pertama itu ada di CSU, bener ya Pak? Iya, Zaki yang jawab ini. Aku yang jawab. Nah, jadi kalau misalkan ada proses perbaikan atau enggak, kalau ada masalah di vending machine, itu kita sebenarnya ada 3 flow.
buat teman-teman yang ada di sini. Flow yang pertama itu adalah by remote gitu. Nah, by remote itu artinya selama vending machine-nya karena tampilin QR ya, otomatis vending machine ini terkoneksi dengan internet. Tadi sempat di-mention juga sama Pak Bas dan juga Bu Nina. Nah, ketika mesinnya masih terkoneksi dengan internet dan ada kendala atau masalah di vending machine, tenang, itu masih bisa di-remote dari kantor SmartVend di sini. Nah, nanti kita bakal cek kira-kira kendalanya ada apa aja, boleh langsung di-show, boleh langsung di-infoin di grup koordinasi yang emang udah dibikin tim SmartVend dan juga teman-teman. Nah, lalu yang kedua, itu kita juga bisa pandu by video call. Makanya, kalau misalkan teman-teman nih bareng sama kita ngejalanin bisnis vending machine, biasanya kita bakal minta tolong ke teman-teman buat ada keyboard di vending machine-nya. Kenapa? Karena ketika ada trouble dan pengen langsung set trouble itu selesai, biasanya Zaki langsung jadwalin teman-teman itu ada video call bareng sama teknisinya SmartVend. Itu udah langsung kelar pasti. Atau yang ketiga, ketika memang perlu urgent dan juga dari teman-teman pengen ada visit maintenance dari tim teknisinya SmartVend, itu udah langsung bisa jalan juga. Nanti bakal ada jadwal ya, biasanya besok itu langsung udah bisa datang tim teknisinya. Kayak gitu. Oke? Mantap ya. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan juga, itu bisa langsung chat ke Mbak Vina aja kali ya. Nanti bakal ada Mbak Vina di sana. Nah, ini juga buat pertanyaan terakhir. Fitur mesin terbaru apa aja? Kita belum mau spill, fitur terbarunya bakal ada apa aja. Jadi nanti teman-teman yang pengen tahu mesin terbarunya kayak gimana, itu bisa langsung senggol aja Kak Vina. Kak Vina 24/7 kok. Selama dia nggak tidur, gitu ya. Kalau dia tidur ya nggak akan dijawab. Tapi kalau misalkan nggak tidur, itu pasti bakal selalu dibantu, gitu ya. Tenang, aman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk sesi Q&A pada malam kali ini. Ada Mas Baskoro juga yang udah chat minta feedbacknya dari teman-teman. Boleh juga ya masuk ke linknya, kasih feedbacknya di sana dari teman-teman gimana nih dari SmartVend Gathering Online Night. Kita tentunya pengen selalu bisa suportif ke teman-teman. Kira-kira apa lagi nih keunikan-keunikan yang bisa kita hadirin, boleh langsung dikasih feedbacknya ke sana. Oke? Mantap ya. Boleh di next lagi, Kak Nadia. Yes, nah kita sudah sampai di penghujung acara nih buat teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan kepada Pak Bas dan juga Bu Nina udah hadir di malam hari ini, Pak Giri dan juga teman-teman SmartVend. Keren banget, seru banget malam-malamnya ya, seperti biasa. Terima kasih semuanya udah diundang, gathering. Mantap banget tuh dari Pak Bas dan Bu Nina. Nah, kalau misalkan teman-teman terinspirasi oleh Pak Bas dan juga Bu Nina, ya semoga aja itu yang terjadi benar-benar ya, karena itu harapannya kita, goalsnya kita adain SmartVend Gathering Online Night ini. Jadi biar teman-teman 1 jamnya 1,5 jam. Yap, inilah ya salah satu caranya kita satset gitu ya, langsung terkoneksi kembali. Ini tadi tiba-tiba laptop aku nge-freeze teman-teman, nggak tahu kenapa, kayaknya ada kendala di laptopnya, maaf ya. Nah, aku ganti ke Kak Selvina dulu. Oke, buat yang di terakhir ini aku mau ngelanjutin lagi. Jadi terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang udah datang. Tepuk tangannya boleh dong yang paling meriah. Thank you banget ya buat malam hari ini udah datang, yang udah bertanya, terus yang udah ngasih feedbacknya juga. You could be the next successful vending business owner. Semoga teman-teman terinspirasi dari Pak Bas dan juga Bu Nina. Tadi balik lagi 1,5 jamnya nggak kepake cuma untuk scroll IG atau TikTok aja, tapi udah mulai bisa nerka nih. Kira-kira ada opportunity apa di depan sana? Kalau ikutnya SmartVend Gathering Online Night ya berarti vending machine gitu ya. Jadi bareng sama kita lagi gitu. Oke, boleh. Yuk kita kasih senyum yang terbaik. Boleh dong dibuka dulu. Boleh ya? Gini. Iya, buka kameranya tuh, Kak Prayogo. Gini. Ini aku udah seneng banget nih ngeliatnya kayak gini. Oh, geser dikit. Ada Kak Vina juga soalnya kita bareng. Asik ya. Oke, kita mulai foto. Ada yang ngetek nggak ya? Yang screenshot bisa? Kan dia. Oke. Ada Kak Elvira juga tuh. Nah, habis sholat ya Kak ya. Maaf ya Kak ya. Bentar boleh. Terus ada Kak Malika. Wih, cakep banget nih. Oke, ready ya teman-teman ya? Ready ya? Yuk kita mulai foto bareng-bareng sama narasumber kece-nya kita, Pak Bas, terus Bu Nina dan juga Pak Giri. Say cheese ya. Aku hitung 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3, cheese.
Asik, udah? Udah? Oke, udah. Nah, Nice. satu lagi. Lagi. Nunjuk ke arah Pak Bas dan juga Bu Nina. Jadi nunjuk ke ini mereka Emang kamera. sama Nah, posisinya? pada nunjuk gini. Jadi nanti kan pada ngaco tuh pada kesini-sini. biar bagus emang gitu tujuannya. Oke ya. Boleh ditunjuk gini. Asik. Oke, mari. Satu lagi. 1, 2, 3. Cheese. Yes, keren banget. Terima kasih banyak buat teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berguna. See you Amin. next time. Sampai jumpa di Smart Friend Gathering Online Night selanjutnya. Dan bye-bye. Bye. Thank you semua. Thank you Mas Bas, Marina. Oke, Malika, Bunda, Makasih Pak Bas, Bu Nina. Makasih ya Mas Zaki. Sama-sama Kak. Makasih Pak Bas. Bye. Thank you.